Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Modiar, Ahok turun gunung beri teguran keras ke Gibran, wali kota baru 3 tahun belum teruji kok mau jadi wapres, ini mimpin negara nggak main-main. Yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Dan kalau melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, sepertinya memang cuma ada 3 capres yang akan bertanding di pemilu 2024. Nah, mereka itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya adalah siapakah di antara 3 capres ini yang akan mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi? Ya, meskipun tanda-tanda dukungan itu lebih mengarah kepada sosok Ganjar Pranowo, namun belakangan ini ya, pendukung Presiden Jokowi masih gaduh lantaran putusan MK yang dianggap sengaja memberi peluang supaya Gibran ini bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putra Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, hampir pasti akan dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo yang diusung gabungan parpol Koalisi Indonesia Maju. Meski Prabowo mengkait Gibran sebagai anak muda yang terbilang sukses memimpin kota Solo menjadi cawapresnya, hal itu tidak menjadi daya tarik bagi ex-gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sekalipun diketahui bahwa Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina adalah sahabat dekat Presiden Jokowi, ayah Gibran. Bahkan, Ahok menyentil Gibran yang dianggapnya belum teruji, belum punya pengalaman yang luas soal ketatanegaraan, dan belum pantas menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia karena baru 2-3 tahun saja menjadi wali kota Solo. Video pernyataan Ahok itu diunggah oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Denny juga menilai pernyataan Ahok itu menyindir seorang wapres muda ketika presidennya sudah sepuh dan sakit sehingga harus digantikan. Menurut Ahok, pengalaman Gibran belum lengkap, belum pernah di legislatif dan eksekutif, jadi tidak akan pernah ngerti ketika nanti menjadi pemimpin bangsa. Menurut Ahok, pasangan presiden dan wakil presiden untuk Indonesia di 2024 dipertaruhkan untuk 2045 menjadi negara maju. Jadi tidak boleh diberikan ke orang yang hanya coba-coba. Menurut Ahok, dirinya tidak yakin Gibran mampu mengurus negara sebagai cawapres, bukan meremehkan anak muda, tapi bicara tata negara harus ngerti konstitusi. Ia tidak mau anak cucu kita nanti harus nunggu sekian tahun lagi. Karenanya menurut Ahok, ia mengajak para pemimpin tidak usah memilih pemimpin yang coba-coba, tapi yang sudah teruji, yaitu Ganjar dan Mahfud. Jika diperhatikan, akan ada banyak pihak, terutama saya yang akan benar-benar kecewa jika benar Gibran menjadi cawapres Prabowo. Hal ini jelas-jelas memaksakan kehendak, entah itu kehendak Gibran sendiri atau kehendak Prabowo. Benar kata Ahok, harusnya menjadi pemimpin itu dari bawah. Dalam kasusnya Gibran, seharusnya Gibran merintis karir politiknya dari wali kota ke gubernur, baru kemudian ke capres atau cawapres. Jangan karbitan beginilah, saya muak. Atau bisa dicoba lagi ke legislatif ya, menjadi DPRD atau DPR RI juga bisa. Karena bukan hanya birokrasi saja yang harus dipimpin dan dibenahi, masyarakat juga perlu diperhatikan dan disejahterakan. Jangan cuma mendapat iming-iming kekuasaan, Gibran jadi buta. Melihat hal ini, apakah kita boleh beranggapan bahwa menjadi elit politik menjadi semudah itu? Hanya punya modal terkenal bisa menjadi pemimpin? Akhirnya dalam pertarungan politik ke depannya, apakah kita akan disuguhkan pada memilih calon-calon yang apa adanya? Bahkan rekam jejak tidak lagi menjadi penting karena pilihan yang terbatas. Siapapun bisa menjadi calon asal bisa memenuhi hitungan suara dan kebutuhan logistik. Sudah menjadi sulit ketika kita menemukan calon dengan karir yang ditempuh dari organisasi backbone naik menjadi pengurus ranting, lalu cabang, DPP, dan seterusnya. Partai-partai tua juga sudah jarang melakukan itu. Sekarang, elit lebih mirip seperti karir profesional dunia kerja. Pindah partai untuk naik jabatan, apalagi partai baru. Tinggal bajak elit lain untuk siap langsung bertarung di kancah perpolitikan. Syukur-syukur bisa tarik elit yang sudah jadi. Menjadi pertanyaan bila diisi orang yang bukan berlatar belakang partai politik. Berbeda dengan Ganjar merupakan sosok yang berani. Ganjar selalu bersikap tegas. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu karena Ganjar pernah menjadi bagian dari legislatif.
Ditambah lagi dengan kehadiran Mahfud MD sebagai pasangannya, saya yakin bahwa para pelaku korupsi tidak akan berani bermain-main. Mahfud juga dikenal sangat tegas dalam menghadapi permasalahan korupsi. Ganjar Mahfud telah membuktikan keberaniannya dalam praktik selama menjabat sebagai Gubernur Jateng selama 2 periode. Ganjar beberapa kali memberhentikan pejabat yang terlibat dalam tindakan korupsi juga. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan statement Ahok? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Saya nggak tahu kalau cawapres yang lain yang udah bicara direstui, ya alhamdulillah. Kalau saya belum bicara sampai situ. Saya masih ditugaskan untuk kerja BUMN. Ya, saya fokus di sepak bola. Sindiran cadas Denny Siregar ke Erick Thohir, bikin SKCK tapi jadi cawapres cadangan Prabowo, jika nggak dipilih dibuang, Wow masih kejar Gibran. Waduh, ngenes cuma jadi penyetok kardus durian. Dan saya kira selama masih belum ada keputusan, atau ibaratnya ini selama belum ada janur kuning, maka kita akan terus fokus ya untuk mengusulkan Pak Erick, kira-kira begitu. Ya kalau persoalan SKCK kan wajar ya, saya kira semuanya juga bisa siap-siap untuk mengantisipasi, itu kan persoalan teknis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir Erick Thohir yang disebut-sebut telah membuat SKCK, tetapi belum tentu menjadi pilihan utama mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Sebelumnya dipastikan Menteri BUMN Erick Thohir telah membuat SKCK sebagai syarat untuk mendaftar sebagai Capres-Cawapres Pilpres 2024. Selain Erick Thohir, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra juga dikabarkan membuat SKCK. Wasekjen PAN Fikri Yasin membenarkan informasi tersebut. Erick Thohir dan Yusril memang kandidat Cawapres Prabowo apabila terjadi perubahan keputusan. Fikri menilai langkah keduanya memang dipersiapkan untuk langkah alternatif atau Cawapres cadangan. Saat ditanya apakah Erick turut mengabarkan PAN perihal dirinya yang mendaftarkan SKCK, Fikri tidak menjawab spesifik. Secara terpisah, Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan kans Erick masih bergantung dengan rapat koalisi Indonesia Maju. Tetapi terkait mendaftar SKCK sebagai persiapan untuk jaga-jaga apabila dipilih Prabowo. Melihat hal ini pun, Denny Siregar langsung memberikan sindiran lewat akun Twitternya. Denny Siregar menyindir Erick Thohir yang disebut sebagai pemain cadangan. Kata Denny, pemain cadangan kalau Pangeran akhirnya nggak punya peluang. Cuitan ini menyindir Erick Thohir yang digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Lalu Om Denny menyebut inisial E di cuitan selanjutnya. Kuning nggak mau E, kalau E nyalon kuning keluar. Tapi Opa pengen E karena E yang punya kardus durian. Opa udah habis-habisan sedang adek udah nggak mau keluar uang. Akhirnya tunggu ayah pulang. Ayah dimarahi mama karena nggak perjuangkan G. Ayah bingung karena G banyak penolakan. Sedangkan A nangis di pojokan. Kok kalian semua nggak ada yang sebutkan namaku ya? Aku kan juga udah ngurus SKCK. Waduh doh, cerdas amat Om Denny. Entah inisial-inisial siapa di balik cuitan beliau ini. Ya buat yang tahu-tahu aja lah ya. Hahaha. Mungkin memang Pak Erick ini nggak punya peluang. Mending Pak Erick Thohir urusin dulu PSSI dan BUMN yang amburadul. Kalau saya jadi Erick Thohir, sudah pasti saya tolak. Ogah banget hanya jadi penyetok kardus durian. Saya yakin ini berat, meskipun harus keluarin banyak uang, susah kayaknya. Tapi ya kembali lagi, yang namanya kekuasaan itu gurih banget kawan. Apalagi dengan segala macam privilege-nya. Benar-benar gurih dan mengundang syahwat berkuasa siapapun. Akan tetapi menurut saya kebodohan tim Prabowo adalah salah satunya mengotak-ngatik MK. Dan sekarang sudah jelas publik bisa membaca permainan mereka. Sudahlah, jangan dipaksakan meminang Gibran. Prabowo Gibran adalah blunder yang terlalu beresiko jika terlalu dipaksakan. Pak Jokowi dan keluarga saya harap sadar akan hal ini. Sentimen negatif kepada Gibran dan keluarga Jokowi akan berdampak besar untuk Prabowo juga. Apalagi secara elektabilitas, Erick Thohir adalah yang paling tinggi, jauh kalau dibandingkan dengan elektabilitas Gibran sebagai cawapres. Saya lebih setuju jika Mas Wali jadi capres, tapi bukan sekarang, mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Mudah-mudahan emaknya nggak maksa lagi deh. Aduh, ups. Ya kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya.
Gibran akhirnya berada di titik persimpangan penuh keraguan dan dilema. Ambisi kekuasaan berlebihan yang kemungkinan besar biasanya bakal kandas di tengah jalan. Entah ini ambisi Prabowo kah atau Gibran, atau mungkin ambisi emaknya. Tapi ini adalah pelajaran keras untuk mereka yang tidak malu mengobrak-abrik sistem hukum dan logika hukum demi mencapai ambisi setinggi langit. Saya dukung Jokowi dan keluarga, tapi jika mulai main-main dengan otak-atik hukum, undang-undang ataupun konstitusi, saya sebagai rakyat Indonesia siap mengkritik mereka habis-habisan. Bisa jadi Prabowo memang melirik Gibran sebagai cawapres utama. Tapi melihat capres dan cawapres dari kubu PDIP mau tak mau harus pakai rencana cadangan. Erick Thohir memang dari dulu masuk ke radar cawapres Prabowo. Dia adalah cadangan terkuat jika Gibran menemui kendala atau dalam situasi tertentu tidak profitable secara politik. Duet Ganjar Mahfud otomatis membuat Gibran jadi kurang seksi, apalagi Gibran sedang mendapat sentimen buruk. Dipaksakan duet untuk melawan duet Ganjar Mahfud, sama saja dengan menjemput kekalahan secara dini. Tapi semua masih bisa terjadi kok. Selagi Prabowo masih belum mengumumkan resmi, semua bisa terjadi. Mungkin Prabowo menunggu Jokowi pulang ke Indonesia dan menunggu arahan Jokowi terkait Gibran. Who knows? Gibran baiknya stop saja sampai di sini. Fokus saja di Solo, Mas. Dan next bisalah ke Jateng. Nggak usah terburu-buru. Dari bawah naik setingkat demi setingkat. Tidak usah terlalu kebelet. Atau nama baik jadi hancur. Meskipun sudah mulai hancur akibat mahkamah keluarga. Jangan kayak adikmu tuh. Aduh, jadi males ya saya bahasnya. Dan untuk Erick Thohir, habislah harga dirimu. Diinjak-injak Prabowo dan hanya dijadikan cadangan. Udah keluar duit banyak tapi cuma jadi ban serep? Ngenes-ngenes. Kalau saya sih ogah. Emangnya mau jadi Sandiaga versi 2.0? Bagaimana menurut Anda?